Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Toraya bersama Jemaat Bethlehem Tarakan edisi Selasa 22 November 2022. Semoga kita semua dalam keadaan yang sukacita dan penuh dengan ungkapan syukur. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami masih menikmati kehidupan ini, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Saat ini Tuhan, kami mau disegarkan oleh firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bukalah hati setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjara jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu berjalan menuju Yerusalem. Lumingka mak palulaku Yerusalem. Bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, tentu berita sukacita adalah sesuatu yang diharapkan. Demikian bagi orang yang sedang mengalami penderitaan karena penjajahan, tentu kabar tentang pembebasan akan menjadi berita sukacita yang ditunggu-tunggu. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka menanti berita mulainya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel mengalami masa sulit ketika berada di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tapi juga dibuang ke negeri lain. Kepedihan bertambah ketika mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, kampung halaman mereka, Yerusalem. Namun Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan dan penderitaan yang mereka alami. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman bangsa Israel agar tidak putus asa dan menyerah.
Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti mereka, dan bangsa Israel akan dibebaskan. Yesaya meneruskan berita sukacita itu. Pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem, pada ayat 20 bacaan kita tadi. Mereka akan segera berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem, kampung halaman mereka. Kota tempat mereka akan hidup nyaman, tidak berpindah-pindah, dan tidak akan dikuasai oleh bangsa lain. Berita itu menjadi penguatan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Jemaat Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita juga mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun kita berjalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu. Bersyukur atas persekutuan yang boleh terjadi saat ini. Bersyukur atas firman-Mu. Bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Firman-Mu yang sudah kembali menyegarkan setiap kami untuk selalu mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, menerima segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan, keluarga kami, kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan-pekerjaan kami baik dalam rumah maupun di luar rumah, pelayanan-pelayanan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Perjuangan-perjuangan kehidupan kami, pergumulan apapun itu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam kendali-Mu. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.